Pembahasan soal asli UTBK tahun 2024 tes kuantitatif seri 1 nomor 5, 6, dan 7. Sekaligus kita bahas ini teman-teman, karena ini memang ada satu flowchart yang ditampilkan, kemudian flowchart ini kita disuruh untuk menjawab soal yang nomor 5, 6, dan 7. Saya pikir di video kali ini kita langsung membahas ketiga-tiganya. Nah, di sini pada flowchart-nya sudah disebutkan ada keterangan bahwa bilangan asli M dan N memenuhi kedua pernyataan berikut, yaitu input X sama dengan 3 menghasilkan Z sama dengan 12. Input X sama dengan 4 menghasilkan Z sama dengan 18. Nomor 5, pertanyaannya yang pertama adalah nilai M. Nah, teman-teman coba perhatikan flowchart-nya ini. Ini kalau kita lihat nilai M itu ada di sebelah mana? Coba variabel M itu ada di sebelah mana? Ini ya, di sebelah kiri ya. Ini ada M-nya di sini kalau kita lihat, dan N-nya nanti ada di sebelah kanan. Ini ada N-nya di sebelah kanan. Nah, kalau kita telusuri arah panahnya itu sampai ke atas, balik ke startnya tadi, ke input datanya X tadi, berarti supaya ketemu M ke sebelah kiri, berarti X yang kita masukkan itu harus merupakan bilangan prima. Ya, X-nya adalah bilangan prima. Nah, kalau kita lihat dari input data yang tersedia, X-nya sama dengan 3 dan 4, yang merupakan bilangan prima adalah angka 3 tentunya ya. Nah, sekarang kita masukin. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu nilai Y-nya. X-nya dimasukkan di sini 3, berarti 4 dikali 3, 12 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 10 ya. Nah, kemudian yang berikut kalau udah dapat nilai Y-nya, tinggal masukin lagi ke tahap yang berikutnya, yang kedua, L ini sama dengan Y per 2 dikurang 1. Y-nya tadi adalah 10 dibagi 2, berarti 5 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 4. Nah, Y-nya udah ketemu 4. Kemudian yang berikut kita masukin lagi ke persamaan yang ketiga, tahap yang berikutnya. Z sama dengan, Z-nya diketahui dari soal. Kalau inputnya tadi X3, Z-nya adalah 12. Berarti 12 sama dengan L. L-nya tadi, masukin di sini ya. L-nya tadi adalah 4. Kemudian ditambah dengan M pangkat 3. Nah, ini kan operasi pindah ruas aja. 12 dikurang 4, berarti 8 sama dengan M pangkat 3. 8 itu berapa pangkat 3? 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 2 pangkat 3 sama dengan M pangkat 3. Nah, ketemulah M-nya sama dengan pangkat 3-nya bisa kita buang ini. Berarti M-nya sama dengan 2. Kuncinya adalah yang B gitu ya. Nah, itu yang nomor 5. Baik, yang berikutnya adalah soal yang nomor 6. Pertanyaannya di sini adalah nilai N. Nilai N itu berarti kalau kita perhatikan ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan. Nah, berarti kalau kita telusuri lagi ke atas, ke input datanya, berarti X itu tidak merupakan bilangan prima. Ya, nah input datanya yang tidak merupakan bilangan prima berarti X-nya sama dengan 4. Nah, kalau X-nya 4, berarti kita bisa cari Y-nya. Y-nya sama dengan X kuadrat. X kuadrat dikurang X. X-nya tadi 4, diisi. Berarti 16 dikurang 4. Sama dengan 12 ya. Nah, 16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, kemudian kita lanjut lagi tahap yang berikutnya. Disebutkan Z-nya sama dengan N dikali banyak faktor prima dari Y. Tentunya N itu kita cari tahu dulu dari banyaknya faktor prima angka Y. Y-nya tadi adalah 12. Berarti 12 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Bagi 5 nggak boleh ya, bagi 6. Kemudian yang terakhir bisa dibagi 12. Nah, berarti N itu ada sebanyak berapa ini? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, N-nya 6. Nah, ketemu. Berarti tinggal masukin ke persamaan yang terakhir. Z-nya. Z-nya udah dikasih tahu dari soal 18 tadi ya. Nah, berarti 18 sama dengan N. N-nya tadi 6 dikali dengan N dikali dengan banyaknya faktornya ya tadi ya. N dikali banyaknya faktor positif dari Y. Berarti 6 dikali dengan N. Ya, banyak faktor positif daripada Y itu
bukan N ternyata ya, tapi kita cari berapa banyak faktor positifnya. Kita misalkan sesuatu lah gitu ya. Nah, jadi 18 sama dengan 6 dikali N. Nah, maka N-nya sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3 gitu. Nah, N-nya udah dapat 3 ya. Nah, pertanyaannya tadi berapa nilai N? Jawabnya adalah C gitu ya. Nah, baik, yang berikut di sini yang ketiga untuk soal flowchart ini, di sini pertanyaannya berapa Z? Kalau X-nya sama dengan 6. Nah, berarti input datanya dikasih tahu, kita disuruh mencari Z-nya malah ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 6. 6 itu apakah merupakan bilangan prima atau tidak? Jawabnya berarti tidak ya. Nah, berarti tinggal kita masukin ke sini, Y-nya sama dengan berapa itu? 6 kuadrat dikurang 6, 36 dikurang 6, berarti hasilnya adalah 30 gitu ya. Nah, kemudian tadi di soal yang sebelumnya kita udah dapat N-nya sama dengan berapa tadi? N-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 3, maka ditanya Z-nya, Z sama dengan N-nya 3 dikali banyak faktor positif dari 30. Nah, faktor positif dari 30 itu bisa dibagi dengan angka 1, 2, 3, 4 nggak boleh, 5 boleh, 6, kemudian 10 ya. Setelah 10 berapa lagi? 10 baru 15 gitu ya. Setelah itu terakhir 30 ya. Nah, ada sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti dikali dengan 8. Maka Z-nya adalah 3 kali 8. Jawabnya 24, pilihannya adalah yang D. Oke, demikian teman-teman. Kita akan lanjut lagi untuk soal yang berikut.